Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resotoyo, Kamis 14 September 2023. Saya percaya Tuhan memelihara kehidupan saudara, keluarga saudara. Tuhan juga melindungi dan menaungi dan memberkati kita semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, hari ini marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15. Demikian sabda Allah. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam bahasa Batak, laos didokma tunasida, jaga mahamu, pasiding hamu manasaha holiton, ainang pemarlobi-lobi halak, dada sian artanai ngoluna. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah pernah mendengar kisah ketamakan seekor anjing. Perhatikanlah jika sedang makan. Temannya sendiri juga akan dihajar untuk menghabiskan makanan yang di depannya. Dalam buku pelajaran waktu saya SD ada cerita mengenai ketamakan seekor anjing. Ketika berburu, dia mendapat seekor kelinci yang tambun. Dia pun menikmatinya dengan lahap karena sudah terlalu kenyang, dia tidak dapat menghabiskannya. Maka sebahagian yang sisa dia gigit dan bawa pulang. Dalam perjalanan pulang, sang anjing harus melewati waduk dengan jembatan kayu. Ketika berada di atas air, dia melihat bayangannya sendiri. Seekor anjing yang membawa buruannya sangat tergiur melihat anjing membawa daging. Instingnya sangat cepat. Anjing itu pun langsung mengerang dan melompat menerkam bayangannya. Buar, anjing itu pun tercebur. Dia kehilangan buruannya karena rakus dan tamak. Dia akhirnya megap-megap dan bersusah payah sekuat tenaga untuk keluar dari waduk. Cerita ini adalah salah satu contoh pengajaran agar tidak tamak dan rakus. Dalam segala keadaan kuasai diri. Kelola keinginan dengan baik. Jangan sampai demi pemuasan diri sendiri kehilangan segalanya. Saudara di dalam Kristus, Alkitab merupakan sumber yang sangat kaya, mengajarkan agar jangan rakus dan tamak. Itu pula yang diingatkan oleh renungan pagi hari ini, agar berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ketamakan bukan saja merugikan orang, namun merusak diri sendiri. Tamak dalam kata Yunani, epitumia, kata ini mengungkapkan keinginan yang kuat. Itulah sebabnya kata tamak sangat tidak terlepas dari nafsu dan keserakahan. Membatasi keinginan dan ketamakan dipertegas pada hukum ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, baik hambanya ataupun milik sesama. Saudaraku, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Ini peringatan dan perintah agar menjauhkan diri dari segala ketamakan. Ketamakan merupakan kebalikan dari prinsip orang percaya. Prinsip ketamakan adalah pemuasan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Kekristenan mengajarkan kerelaan berkorban untuk peduli terhadap kepentingan orang lain. Kasih mengajarkan pengabdian dan kepedulian terhadap orang lain. Ketamakan tak beri ruang bagi kebutuhan orang lain, bahkan menyedihkan. Demi kepentingan diri, mengorbankan orang lain. Jika sudah tamak, pastilah serakah. Apa saja dilakukan, semuanya pasti berorientasi pada pemuasan diri. Sahabat yang baik hati, sebagaimana pesan dari renungan di pagi hari ini, jauhkanlah ketamakan karena sangat bertolak belakang dengan prinsip kekristenan. Ketamakan hanya merusak diri kita karena dapat menyiksa diri demi mencapai keinginan diri. Orang percaya hidup di dalam kasih, rela berkorban, dan membangun persekutuan. Dimanapun kita berada, jauhkanlah segala ketamakan, tapi buahkanlah kasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kami mau memuji nama-Mu sepanjang hidup kami. Kiranya Engkau selalu menuntun hidup kami jauh dari sifat tamak dan serakah, melainkan penuh kasih dan peduli kepada sesama, agar dapat selalu menjadi kepujian bagi nama-Mu. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.